Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita senantiasa dipenuhi damai dan sukacita dari Tuhan Yesus sendiri. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Terima kasih Tuhan Yesus. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes waktu ia dibuang di Pulau Patmos. Dia dibuang agar dia tidak lagi mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Ajaibnya, kebenaran dan kuasa Injil tidak dapat dibendung oleh manusia. Di pulau itulah Yohanes malah mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Penglihatan itu ditulis dengan menggunakan banyak simbol agar para musuh tidak mengerti maksudnya. Namun bagi orang-orang percaya di abad pertama, surat ini sungguh menghibur dan menguatkan mereka di tengah penganiayaan dan penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Bagian firman yang kita baca hari ini, Yohanes menuliskan penglihatannya akan suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari ayat 9 katakan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa yang sedang berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Waktu Yohanes sedang menyaksikan penghormatan mereka, penyembahan mereka kepada anak domba Allah, ia didekati oleh seorang tua-tua yang menjelaskan identitas dari kumpulan besar orang banyak itu. Orang banyak itu adalah orang-orang kudus yang telah mengalami kesusahan besar, yang telah membasuh jubah mereka dengan darah anak domba dan telah membuatnya putih. Penglihatan ini menjelaskan kepada kita bahwa penderitaan dan tekanan karena iman kepada Yesus Kristus merupakan hal yang terjadi sepanjang sejarah sampai akhir zaman kepada semua orang kudus, termasuk kita di dalamnya. Tak peduli kita dari bangsa mana, suku mana, kaum, bahasa mana, setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan menerima salib penderitaan ini. Dari abad pertama sudah banyak orang mati dan menderita karena iman mereka, dan akan terus bertambah sampai genap jumlah dan waktu Tuhan pada akhir zaman. Tapi penderitaan karena Kristus ini tidaklah sia-sia, karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu mencurahkan darahnya, mengorbankan dirinya bagi pengampunan dosa setiap kita. Sehingga setiap kita yang setia sampai akhir mengikuti teladannya akan menerima pengampunan dan pembenaran dari Allah. Mereka yang telah dibenarkan oleh darah anak domba, Yesus Kristus, itulah yang dengan sukacita dan keberanian menghadap tahta Allah dan melayani Dia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada sukacita yang lebih besar dibanding berdiri di hadapan Allah untuk menyembah dan melayani Dia selama-lamanya. Karena waktu umat datang menyembah, Allah juga meresponi penyembahan umat dengan membentangkan kemahnya di atas mereka. Artinya Allah menjamin keamanan umatnya dengan kehadirannya secara pribadi. Ini adalah kerinduan Allah dari sejak penciptaan.
yaitu memiliki persekutuan yang erat bersama dengan umatnya dengan tinggal di tengah-tengah mereka. Kondisi ini semakin disempurnakan dengan janji jaminan pemeliharaan Allah bagi umatnya, baik secara jasmani maupun rohani, seperti yang dituliskan di ayat yang ke-16 dan 17. Tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari dan panas terik tidak akan menimpa lagi. Allah akan menggembalakan dan menuntun kita ke air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kitab ini dituliskan untuk menghibur dan menguatkan jemaat Kristen yang sedang menderita akibat iman percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah firman ini juga menghibur dan menguatkan setiap kita di tengah penderitaan atau penganiayaan yang kita terima karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Mungkin ada di antara kita yang tidak jadi naik jabatan karena memilih untuk jujur. Mungkin juga ada di antara kita yang harus menerima ejekan atau olokan sok suci waktu kita tidak mau ikut-ikutan berbuat jahat seperti teman-teman kita. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti dinyatakan kepada kita. Bertahan, berjuang, dan setia sampai akhir, karena Allah beserta dan menuntun kita hingga ke air kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami memiliki jaminan keselamatan dan keamanan di dalam Engkau. Tolong kami yang sedang sakit atau hilang harapan atau sedang goyah imannya. Biarlah firman-Mu hari ini kembali menguatkan dan menghibur setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.